Hari ini kita akan membahas materi baru. Temanya adalah fungsi dan tugas pokok parlemen atau lembaga legislatif MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia. Ini materi baru. Kalau materi kemarin kita sampai di negara federal ya, konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Ya, hari ini kita bicara tentang fungsi dan tugas pokok parlemen sebagai lembaga legislatif, ya, MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia. Baik, untuk mengawali diskusi, mari kita berdoa dimulai. Baik, kalian kemarin kita sudah membahas bagaimana pelaksanaan dari negara konfederasi di awal, kemudian negara kesatuan sebagai pada bandingannya. Terakhir kita bicara tentang negara federal, ya, negara federal. Kita coba bahas kemarin kaitannya dengan negara federal Amerika yang sedang kita bahas, Malaysia, ya, negara konfederasi kita bahas negara konfederasi Uni Eropa, ya, termasuk juga kalau negara kesatuan tentu negara Indonesia sebagai calonnya, ya. Kemarin sudah kita bahas. Hari ini kita akan coba bahas tentang fungsi dan tugas pokok parlemen atau lembaga legislatif MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia. Kalian, kalau kita bicara tentang fungsi dan tugas pokok parlemen sebagai lembaga legislatif MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka tugas dan fungsi atau pokok parlemen ini tidak terlepas dari teori teras politika yang pertama, ya, yang membagi kekuasaan menjadi tiga, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Tentu dalam perspektif Indonesia berbeda, karena ternyata ada lembaga-lembaga yang tidak masuk di dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satunya adalah lembaga eksekutif yang ada BPK. Kemudian tugas pelaksanaan lembaga-lembaga tersebut ternyata di negara kita juga tidak melaksanakan teori kewenangan yang namanya teori pembagian kekuasaan. Ya, ada pemisahan kekuasaan, ada pembagian kekuasaan. Kemarin sudah kita bahas. Pembagian pemisahan kekuasaan adalah separation of power, ya. Kemudian ada juga distribution of power. Jadi ada dua, ya, pemisahan separation, kemudian distribution adalah pembagian kekuasaan. Nah, yang dilakukan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan kita adalah distribution of power, ya, pembagian kekuasaan. Jadi tidak dipisah, karena faktanya kemarin kita bahas di lembaga legislatif ada lembaga eksekutif juga. Misalnya kita ambil contoh, di pusat ada yang namanya BUMT, Badan Urusan Rumah Tangga. Maka BUMT itu merupakan bagian daripada lembaga eksekutif, ya. Kemudian di daerah ada yang namanya Setwan. Setwan itu bukan lembaga legislatif, karena lembaga legislatifnya di Cianjur misalnya hanya 50 orang anggota DPRD saja. Ya, Setwannya itu adalah lembaga eksekutif yang ditempatkan di lembaga legislatif. Itu contoh bahwa negara kita tidak bisa mempergunakan pendekatan separation of power, pembagian kekuasaan, ya, karena di dalam lembaga legislatif, yudikatif pun juga sama, ada lembaga eksekutif. Yudikatif misalnya keberadaan daripada panitra CS ke bawah, ya, maka itu merupakan bagian daripada lembaga eksekutif, ya, karena lembaga yudikatifnya hanya hakim saja, gitu.
Kemudian lembaga kalau aktif juga sama. Anggota BPK kurang lebih ada 9 orang. Ya, bahkan yang harus diperiksa itu kurang lebih DPR kabupaten kota itu ada 3.000-an lebih. Ya, belum lagi provinsi. Maka hampir tidak mungkin dilaksanakan pemeriksaan itu oleh anggota BPK yang hanya 9 orang. Artinya yang pemeriksaan itu adalah merupakan bagian daripada eksekutif. Nah, ini yang kemudian kenapa negara kita kemudian menerapkan distribution of power. Jadi reasoningnya adalah ini. Ya, kenapa tidak separation of power, pembagian kekuasaan, gitu, secara strict. Ya, kita malah mempergunakan distribution of power karena itu salah satu argumentasinya. Nah, hari ini sekalian kita akan coba petakan bagaimana sesungguhnya fungsi legislatif. Jadi yang kita bahas fungsi legislatifnya. Ya, bukan bicara tentang Banleng, bukan bicara tentang BWRT, bukan berbicara tentang Setwan di kabupaten kota, tapi kita bicara tentang fungsi legislatifnya saja. Nah, sekalian, di Indonesia fungsi lembaga perwakilan atau parlemen biasanya dibedakan dalam 3 fungsi. Ini adalah kita bicara dalam konteks fungsi awal, ya. Yaitu yang pertama fungsi legislatif, ya. Yang pertama fungsi legislatif, atau orang mengatakan fungsi legislasi. Ya. Yang kedua adalah fungsi pengawasan. Orang mengatakan fungsi kontrol. Ya. Kalau fungsi legislasi itu atau legislatif itu adalah fungsi pembuatan undang-undang. Ya, kalau di pusat, kalau di daerah adalah pembuatan perda provinsi, kabupaten dan kota. Itu fungsi legislasi atau orang mengatakan fungsi legislatif. Ya. Yang kedua adalah fungsi pengawasan. Orang sering mengatakan fungsi kontrol. Ya, fungsi pengawasan itu adalah pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh anggota legislatif di pusat dengan objek adalah undang-undang. Ya, jadi sekali lagi anggota legislatif pusat punya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Ya, lagi fungsi pengawasan atau kontrol ini adalah fungsi pengawasan dari lembaga legislatif kepada lembaga eksekutif tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan di pusat. Bagaimana daerah? Maka di daerah pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD kabupaten dan kota tentang pelaksanaan perda atau sebutan lain. Kenapa dikatakan perda atau sebutan lain? Ya, karena di dalam kita coba lihat ada peraturan yang terkait, ya. Kita coba lihat peraturan terkait di dalam hukum administrasi negara. Kalian bisa materi yang kemarin. Nah, ini ya. Jadi fungsi legislatif di daerah lagi adalah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan, ya, dari lembaga legislatif pada eksekutif atas pelaksanaan peraturan daerah atau sebutan lain ini. Silakan. Atau sebutan lain peraturan daerah, ya, atau sebutan lain. Nah, kalau kita lihat peraturan daerah itu adanya di mana saja? Provinsi, kabupaten, kota, atau sebutan lain ada di mana? Daerah mana yang menggunakan istilah lain daripada perda? Aceh. Apa namanya?
kanun. Kanun. Itu. Ya, jadi kanun itu nama lain daripada perda. Tapi kanun itu adanya di Aceh. Ya, istilah syariat Islam itu peraturan daerah dikatakan kanun. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Ya, fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh eksekutif terhadap yang dilaksanakan oleh legislatif terhadap eksekutif atas pelaksanaan perda provinsi, perda kabupaten, perda kota, atau kanun provinsi, kanun kabupaten, kanun daerah. Dia mengatakan peraturan daerah atau bukan lain. Ini sesuai dengan Permendagri nomor 353 tahun 2011. Ya, dasarnya. Nah, kita kembali. Ini sebagai dasar saja supaya tidak mengarang. Oke. Itu. Kemudian kita lihat fungsi pengawasannya, ya. Fungsi pengawasan atau kontroling, ya. Atau orang mengatakan fungsi pengawasan, ya, terhadap ya lembaga eksekutif yang melaksanakan peraturan daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota, atau karena di dalam Permendagri 53 ada sebutan lain, maka ada perda provinsi, kanun provinsi, kanun kabupaten, kanun kota. Kalian cek di Aceh, provinsi Aceh berapa kabupaten, berapa kota, silakan. Ya, saya kalian sudah tahu. Jadi berarti ada jenis kanun itu bisa ada 3, ada kanun provinsi, kabupaten dan kota. Coba lihat. Aceh itu provinsi bukan? Provinsi. Kabupaten kota yang ada di bawah Aceh. Berarti kalian bisa tahu. 5 kota 18 kabupaten. Wah, 5 kota 18 kabupaten, 1 provinsi. Itu pakai kanun, tidak lagi perda. Ya, perda provinsi, kanun provinsi, kanun kabupaten, kanun kota. Ya, ada 18 kabupaten, 5 kota yang mempergunakan kanun atau sebutan lain. Nah, sekali lagi tugas pengawasannya adalah lembaga legislatif. Nah, sekarang coba lihat DPRD Provinsi Aceh sebutannya apa? Beri. DPRD Provinsi Aceh sebutan DPRD Aceh apa namanya? DPRA apa namanya itu? Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Nah, jadi saya beda. Ya. Jadi ada DPRD, ya, ada DPRA. DPRD itu dasarnya adalah Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. DPRA itu adalah dasarnya Undang-Undang nomor tahun tentang Nangro Aceh Darussalam. Googling. Undang-Undang tentang Nangro Aceh Darussalam. Nomor berapa? Itu DPRA istilahnya. Ya. Tentang Nangro Aceh Darussalam. Nomor 18 tahun 2001. Ya. Tentang Nangro Aceh Darussalam. 18 2001. Otonomi khusus Aceh Nangro Aceh Darussalam. Itu melahirkan namanya DPRA. Dewan Perwakilan Aceh. Rakyat Aceh. DPR langsung Aceh ya. Rakyat Aceh. Rakyat Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. DPRA. Itu dihasilkan dari Undang-Undang 18 tahun 2001 tentang Nangro Aceh Darussalam. Ya. Sementara kalau istilah DPRD itu adalah sesuai Undang-Undang nomor 32 tahun 2014. Jadi ada 2 sebutan ini dalam pemerintahan daerah. Ya. Jadi istilah di dalam Permendagri nomor 53 itu sebutan lain itu maka merujuk kepada Undang-Undang 18 tahun 2001 tentang Nangro Aceh Darussalam. Gitu. Maka di sana ada 3 kategori: DPRA provinsi, DPRA kabupaten, DPRA kota. Maka kanun pun produk hukumnya
Rumusan legislasinya ada kanun provinsi, kanun kabupaten, kanun kota. Ini adalah fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan ada dua objeknya, ya. Sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2014 dan Undang-Undang Aceh Darussalam. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga kalian adalah fungsi anggaran. Ya. Orang mengatakan fungsi budgeting, ditulisnya budgeting. Ya, penganggaran. Ya. Kalau legislasi pembuatan undang-undang, pengawasan kontroling fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang di pusat, DPRD di daerah, ya, yang sesuai Undang-Undang 32 tahun 2014, kemudian kanun sesuai dengan Undang-Undang Aceh Darussalam, baik provinsi, kabupaten dan kota. Itu pengawasan. Ya. Kemudian yang ketiga ada fungsi anggaran atau budgeting. Ya. Maka fungsi anggaran atau budgeting ini harus lihat fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga legislasi di pusat DPR, ya, di dalam mengawasi atau membuat, ya, anggaran atau orang mengatakan APBN. Ya. APBN itu produknya apa? Dasar hukumnya apa? Undang-undang. Ya, sekali lagi, fungsi anggaran itu adalah fungsi pembuatan APBN di pusat. Dasar hukumnya apa? Undang-undang. Jadi undang-undang tentang APBN. Gitu. Jadi fungsi yang ketiga adalah fungsi anggaran atau budgeting, atau orang mengatakan fungsi pembuatan APBN di pusat. Ya, bagaimana daerah? Maka di daerah fungsi anggaran itu adalah fungsi pembuatan APBD. Ya, tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta sebutan lain. Karena kalau tidak salah di Undang-Undang Aceh Darussalam tetap sebutannya adalah APBD, tidak ada sebutan lain. Gitu. Jadi itu adalah fungsi anggaran. Nah, anda lihat, jadi fungsi anggaran ini warnanya sama dengan fungsi legislasi. Ya, fungsi legislasi di pusat undang-undang, di daerah perda atau kanun, sementara anggaran juga sama. Di pusat undang-undang tentang APBN, di daerah undang-undang tentang APBD sama. Ya, atau di Aceh kanun tentang APBD. Jadi luarannya sama dengan nomor satu itu. Fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Sehingga kemudian ada beberapa pakar yang mengatakan kalau begitu maka kenapa tidak fungsi anggaran dengan fungsi legislasi ini kemudian disatukan, karena kalau kami sama-sama undang-undang di pusat. Itu yang membedakannya. Kalau undang-undang anggaran ini hanya budgeting, APBN saja khusus, sementara kalau undang-undang legislasi itu umum. Gitu. Ya, jadi itu saja yang perlu beda. Jadi kontennya berbeda, tapi kemasannya sama. Ya, dua-duanya adalah undang-undang di pusat, di daerah adalah perda. Tapi kontennya berbeda. Kalau ini undang-undang umum, kalau ini undang-undang khusus tentang anggaran. Gitu. Jadi yang kemudian tiga, ya, fungsi lembaga legislatif. Ya, jadi kalau kalian punya cita-cita menjadi anggota legislatif, paham ini. Ya, cukup tiga. Tidak usah ngerti yang lain. Ya. Kesimpulannya yaitu parlemen di Indonesia menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Secara luas, fungsi parlemen juga mencakup representasi atau perwakilan. Ketiga fungsi ini mencerminkan peran penting parlemen dalam membentuk peraturan, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyuarakan aspirasi rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.